Masih menyimpan trauma pastinya sangat tidak mengenakan. Saat suasana hati sedang baik-baik saja, lalu tiba-tiba kita ingat dengan kondisi yang menyebabkan trauma, akan langsung menimbulkan perasaan sedih, kecewa, ataupun marah. Tapi tenang, rasa trauma ternyata bisa diatasi. Dan kali ini Squad Health akan membantu kamu gimana cara mengatasi trauma tanpa perlu ke dokter. Sebelum dibahas lebih lanjut, ayo subscribe channel Squad Health dan nyalakan tombol notifikasi di bawah ini. Seseorang yang memiliki trauma biasanya pernah mengalami kejadian yang menakutkan, menyedihkan, atau mengancam dirinya sendiri. Reaksi ketika trauma muncul juga berbeda-beda. Meski beberapa orang mengalami trauma dengan kejadian yang sama, ada seseorang yang bisa dengan mudah mengatasi trauma, tapi ada juga yang bereaksi kurang baik saat trauma muncul, seperti timbul perasaan takut, sedih, dan juga cemas yang berlebihan. Tapi ingat, trauma yang masih tersimpan bisa berbahaya bagi kesehatan fisik dan juga mental kalian. Untuk itu, kita harus segera bisa mengatasi semua trauma itu. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi trauma yang kamu miliki. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah berhenti menyalahkan diri sendiri terhadap semua hal yang sudah terjadi. Peristiwa yang tidak mengenakan yang membuatmu trauma bukan sepenuhnya kesalahan pribadi. Rasa bersalah, malu, marah, kecewa, dan mengasihani diri sendiri secara berkepanjangan hanya akan menimbulkan penyakit. Menerima apa yang sudah terjadi dapat mempermudah proses pemulihan diri dari rasa trauma. Selanjutnya adalah luangkan waktu untuk fokus pada diri sendiri. Rasa trauma seringkali membuat kita lupa mengurus diri kita sendiri. Jika kamu sudah berhasil berhenti menyalahkan dirimu, mulailah mencintai dirimu sendiri dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti berolahraga, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan kegiatan yang membuatmu senang. Selain baik untuk kesehatan fisik dan mental, melakukan aktivitas tertentu bisa membuatmu tidak mengingat kejadian traumatis lagi. Setelah kamu fokus pada dirimu, cobalah untuk fokus pada hal penting yang bisa kamu kerjakan. Awalnya pasti akan terasa sulit, tapi teruslah mencoba untuk fokus pada apa yang benar-benar perlu dilakukan dalam keseharianmu, seperti sekolah, pekerjaan, atau rencana bisnis yang sedang kamu persiapkan. Yang berikutnya adalah coba mengurangi stres. Memang tidak mudah menenangkan diri ketika stres muncul. Yang terjadi ketika stres, kita tidak bisa berpikir jernih dan perasaan pun tidak tenang. Karena itulah, jika kita ingin melepaskan rasa trauma, kita harus menghindari stres. Caranya bisa dengan melakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau mendengarkan musik yang menenangkan diri kita. Dengan cara ini dapat membantu kamu merasa lebih tenang dan melakukan aktivitas kembali dengan sangat baik. Terakhir, jika cara mandiri di atas masih belum bisa menghilangkan rasa traumamu, mintalah dukungan dari orang terdekat. Bercerita pada seseorang mengenai apa yang kita rasakan dapat membuatmu jadi lebih baik dan tidak merasa sendiri. Kalau kamu malu, kamu nggak perlu menjelaskan kejadian traumatis itu secara detail. Tapi kamu harus berbagi perasaan ini kepada seseorang yang kamu percaya dan dapat selalu memberikan dukungan, bukan hanya menyalahkan kamu. Dukungan dari orang terdekat akan cukup berpengaruh dalam meringankan rasa takut yang kamu rasakan. Kamu bisa cerita pada keluarga, pasangan, teman, orang terdekat, dan orang-orang lainnya yang kamu percaya. Itu dia beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa trauma. Apakah kamu pernah atau sedang berjuang mengatasi rasa trauma? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar di bawah ini. Menghilangkan ingatan atau rasa trauma memang tidak mudah, tapi jika kamu mau berusaha dan mencoba, kamu pasti bisa melewatinya dan menjadi seseorang yang lebih kuat. Jangan lupa untuk selalu like dan share video ini, serta follow semua akun sosial media Squad Health. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!